Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-qawlu fi adabis suhbati wal mu'asyarati ma'al khaliqi azza wa jalla wa ma'al khalqi. Al-qawlu tawi dawuh atau pembicaraan kali ini iku fi adabis suhbati ing dalam nerangake tata keramanya atau sopan santunnya berteman, wal mu'asyarati dan bergaul ma'al khaliqi sertane Allah. Khaliq itu zat yang maha menciptakan, azza maha luhur Allah, wa jalla lan maha agung Allah, wa ma'al khalqi lan sertane makhluk. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam anna sahibaka alladhi la yufariquka fi khadrika wa safarika wa naumika wa yaqdatika bal fi hayatika wa mautika huwa rabbuka wa sayyiduka wa maulaka wa khaliquka. Ini bab menerangkan tentang tata krama berteman, bergaul bersama sang Khalik. Yang adalah biasanya ya untuk aneh konconan Gusti Allah. Maksudnya mendekatkan diri, merasa dekat, merasa akrab, merasa selalu bersama. Dengan bahasa yang mungkin mudah dipaham, Mbah Imam Nawawi, Mbah Imam Ghazali kata suhbah wal mu'asyarah. Suhbah itu berteman, bersahabat, dan bergaulan, mu'asyarah, bersama Allah dan bersama makhluknya. Dan itu tentu ada tata keramanya. Ketahuilah bahwa I'lam itu maksudnya ketahuilah bahwa anna sahibaka sesungguhnya temanmu, sahabatmu, alladzi la yufarikuka yang tidak pernah meninggalkanmu atau berpisah denganmu, fi khadrika ing dalem no omahmu, maksudnya ketika kau ada di rumah, wasafarika lan ketika engkau berpergian, wa naumika lan ing dalam turumu, wa yaqdatika lan ing dalam terjagamu. Bal fi hayatika bahkan balik di dalam hidupmu, wa mautika dan matimu. Huwa rabbuka, dialah adalah Tuhanmu. Wa muslihuka artinya Tuhanmu yang selalu menjagamu. Muslihuka itu yang berbuat baik kepadamu. Wa sayyiduka dan yang memilikimu. Wa maulaka dan yang menolongmu. Wa khaliquka dan yang menciptakanmu. Itulah Tuhanmu. Jadi teman, sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita ketika kita berada di rumah maupun ketika kita sedang bepergian, ketika kita tidur maupun kita terjaga, bahkan sepanjang hidup kita dan mati kita, ini enggak pernah meninggalkan kita. Siapa dia? Huwa rabbuka, itulah Tuhanmu. Kalau konco sing bentuknya menungso itu ya tidak mungkin selalu bersama kita. Ketika kita sedang tidur, mungkin dia juga saat tidur ya tidur. Di saat semua tidur, siapa yang menjaga kita? Teman kita ikut tidur. Jadi otomatis gak ada yang jaga kita.
Jadi yang selalu menjaga kita, menyertai kita, sahabat yang tidak pernah berpisah dengan kita adalah Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang selalu berbuat baik kepadamu. Dialah yang memilikimu. Sayyiduka itu artinya aimalikuka. Dialah yang menolongmu, dialah yang menciptakanmu. Gitu. Wa mahma dzakartahu bilisanika au biqalbika au bihima fa huwa jalisuka. Tatkala engkau menyebutnya, mengingatnya, baik melalui lisanmu atau hatimu atau dua-duanya. Lisan menyebut Allah, hati ingat Allah. Maka di saat itu pula Allah ada bersamamu. Bahwa jalisuka. Jalis itu dari kata jalasa, duduk. Jalis itu teman duduk. Berarti Allah ada di samping kita. Bukan nggak berarti Allah berada di situ. Kehadirannya itu secara maknawi ada di situ. Ini tata cara kita ingin memperbaiki tata krama kepada Allah. Maka hadirkan dulu perasaan itu. Jadi ketika kita mengingat Allah baik secara lisan maupun disebut secara lisan maupun dalam hati atau dua-duanya, lisan yang menyebut, hati yang ingat, dikala itu Allah bersama kita. Idz qala Allah Ta'ala krono ngendikan dawuh sapa Allah Ta'ala fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Dawuh Gusti Allah ini. Dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi yang tidak masuk di Al-Qur'an itu. Diceritakan oleh Nabi. Dawuh Allah, ana jalisu man dzakaroni. Ana jalisu man dzakaroni. Aku ini teman duduk, teman-teman jago, orang-orang yang mengingat aku, kata Allah. Jadi manakala orang mengingat Allah, maka Allah hadir di situ. Dalam tafsirannya begini, qala Allah Ta'ala abdi anna inda dhannika bi wa ana ma'aka ay bit taufiq au ana ma'aka bi ilmi idza dzakartani ay idza ta'autani fa asma'u ma taqul fa ujibuka hada wa ma asbahahu fi dzikrin ayyaqdzatan la an ghaflatin. Ini Allah juga berfirman, wahai hambaku, aku ini tergantung prasangkamu padaku. Jika engkau menyangka aku dekat, ya aku dekat. Menyangka aku jauh, ya aku jauh. Jadi aku tergantung prasangkamu lah. Kalau engkau merasa berprasangka aku ada di dekatmu, ya aku di situ. Jadi Allah selalu bersama kita. Wa ana ma'aka, aku bersamamu, kata Allah begitu. Cuma hadirnya Allah itu bisa juga berwujud taufik, pertolongannya. Kita bisa menyebut, hati kita tergerak mengingat, pikiran kita terbayang ke sana. Itu tidak mungkin tanpa pertolongan Allah. Dengan demikian, saat kita mengingat dan merasakan itu,
Allah hadir ya, melalui taufiknya, pertolongannya. Au ana ma'aka bi ilmi, atau aku selalu bersamamu melalui ilmunya. Maka ketika engkau mengingatku atau menyebutku, atau engkau mengundangku, aku mengingat, aku membaca, aku mendengar semua yang kau katakan. Ketika engkau berdoa, aku mendengar, maka aku mengijabahi doa kalian. Gitu. Hada wa ma asbahahu fi dzikrin. Yang begini ini ya, termasuk contoh-contoh yang lain dalam bentuk zikir atau doa ya, yang penting dalam kondisi sadar, la an ghaflatin, tidak zikir atau doa yang dari hati yang lalai. Nek ngono yo ora ngepek. Zikir atau donga tapi mung lisane tok, hatine enggak, ya ora ngepek. Sing didengar Allah, sing dijabahi Allah, sing disambut oleh Allah dengan sedemikian rupa tadi, itu zikir, ingat yang sekaligus dalam hati, terlintas dengan hati. Nek mung ning lisan tok, hati ini lupa, enggak ngepek. Ngono. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah berfirman, ya bani Adam, in dzakartani fi nafsika dzakartuka fi nafsi. Ini enak nih gawe. Ketika engkau mengingatku atau menyebutku dalam hatimu, maka aku pun mengingat dan menyebutmu dalam hati. Nafsi, jiwa, nafsi itu. Jadi nek ngono Gusti Allah di hati. Ya enggak lah. Artinya ya sudahlah. Ketika kita mengingat Allah atau menyebut Allah, menzikir Allah, mung dalam hati tak. Jadi saat itulah Allah hadirnya di situ. Benar. Wa in dzakartani fi mala'in dzakartuka fi mala'in khairun minhu. Ketika engkau menyebutku di dalam kalangan banyak orang, zikir bersama-sama, berdoa kepada Allah, menyebut Allah di kalangan banyak orang, maka Allah pun juga menyebut nama orang ini di kalangan orang banyak, bahkan lebih baik daripada zikirnya hambanya. Jadi Allah cerita-ceritakan, iku lho fulan bin fulan, iku lah nyebut aku ini ngarepe wong akeh, di depan banyak orang dia nyebut nama-namaku, mengagungkan asma-asmaku. Allah cerita-ceritakan kepada para malaikat, bahkan lebih baik daripada itu. Wa in tanauta minni dzira'an tanautu minka ba'an. Ya. Ketika engkau berusaha mendekat kepadaku satu dzira', maka aku lebih mendekat lagi, merapat kepadamu satu jengkal, satu lengan. Nah. Jadi nek sak dzira' kan ngene to, dzira' kayak ngene-ngene. Dzira' iku. Dan umpama sa lengan sak mene to. Jadi umpama Gusti Allah kita mendekat baru sedikit, Allah lebih cepat dari itu mendekatnya, disambut dengan lebih cepat. Wa in ataitani tamshi ataitu ilaika aharwal. Ketika engkau mendatangiku atau datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan mendatangimu dengan lari-lari kecil, lebih cepat. Si hambanya mendekat diri kepada Allah dengan berjalan biasa, tapi Allah menyambutnya sambil berjalan. Maksudnya ini gambaran, jangan diilustrasikan, berarti Gusti Allah lari-lari kecil. Gak begitu. Maksudnya sambutan Allah kepada hambanya yang mendekat itu lebih responsif atau lebih cepat daripada itu, daripada usaha hambanya. Nek melaku ya Gusti Allah lebih pada lari. Nek mendekatnya dengan cara
mungkin ngesot atau Allah juga lebih cepat daripada itu. Inilah. Wal makna, maksudnya makna itu artinya gini. In dzakartani sirran ikhlasan wa tajannuban lirriya asra'u bisawabika ala mutawalin amalika. Ketika engkau berzikir atau mengingat aku secara siri itu ya di dalam hati, zikir mengingat Allah. Pernah saya sebutkan istilah zikir itu ya. Zikir itu bisa berarti menyebut, bisa berarti mengingat, atau dipakai dua-duanya, ya menyebut juga mengingat. Menilik dari keterangan di atas tadi, ada yang menyebut Allah melalui lisannya, ada yang menyebut Allah hanya dalam hatinya, atau dua-duanya, lisannya menyebut, hatinya mengingat. Nah, itu dua-duanya, yang baiknya itu. Nah, ada pula yang siri, hanya hatinya, meskipun mulutnya mengucapkan tapi nggak terdengar, lidahnya bergerak, nggak ada suara, hatinya mengucapkan. Nah, dilakukannya secara ikhlas, bahkan dia membersihkan diri dari riya, menjauhkan diri dari riya. Nah, soalnya wong nek zikir secara siri, itu kan potensi riyanya kecil. Pemane pas di kesepian malam, di keheningan malam, lalu kita berzikir sendiri. Untuk dikatakan riya itu kan kecil sekali, nyompo apa zikir bengi-bengi sepi gak nek wong roh, kan cara dipameri sing dipameri sapa? Ini kan? Itu lebih apa? Lebih afdol gitu loh. Jika itu dilakukan dengan cara begitu, maka asra'u bisawabika, Allah menjawabnya dengan mempercepat memberi pahala. Wa in dzakartani fi jama'atin iftikharan bi wa ijlalan li baina khalqi dzakartuka fil malaikatil muqarrabin wa arwahil mursalin mubahatan bika wa idzaman ma liqadrika wa idzaman liqadrika. Gusti Allah, ketika engkau menyebutku, mengingatku, justru di kalangan banyak orang, di tengah-tengah jamaah, dilakukan karena memang mengagungkan, semata-mata mengagungkan Allah. Iftikharan bi, bangga-banggaan. Iftikharan ini pada dasarnya gak oleh, tapi nek krono Gusti Allah oleh. Maksudnya membanggakan Allah, mengagungkan Allah. Ya, kalau itu dilakukan, maka Allah pun juga menjawab, Allah pun membalas, maka aku pun akan menyebut namamu, mengagungkan namamu kepada para malaikat-malaikat muqarrabin. Allah juga nyebut-nyebut nih, iki bocah jam kondang tenan, nek zikir ning ngono kuwi jamaah, mimpin jamaah saalun-alun, wong nangis kabeh. Krana apa? Mengagungkan asmaku. Dia lakukan itu. Maka malaikat itu dicerita-cerita nih kan Gusti Allah. Luar biasa bocah iki. Bahkan para arwah-arwah mursalin diceritani kabeh kan Gusti Allah. Wa in taqarrabta minni bil ijtihad wal ikhlas fi ta'ati qarrabtuka bil hidayah wat taufiq. Manakala engkau mendekatkan diri kepadaku dengan cara berijtihad, dengan upaya yang benar-benar maksimal, terus ikhlas
dalam taatnya ikhlas, maka Allah juga merapatkan diri padamu dengan membawa hidayah dan taufik. Wis dibawakan hidayah, diberi taufik barang. Soalnya ada yang mendapatkan hidayah tapi nggak mendapatkan taufik. Hidayah itu kan petunjuk, taufik itu pertolongan. Kadangkala orang mendapatkan hidayah tidak mendapatkan taufik. Tapi rata-rata yang mendapatkan taufik biasanya ya langsung hidayah. Taufik itu berjalan. Seperti contoh, orang tahu bahwa sholat jamaah di masjid itu lebih utama. Sudah tahu dia, pengetahuannya ada. Itu berarti kan hidayah. Tapi dia tidak mampu melakukannya. Ceritanya tok. Jadi ini sholat jamaah ini ngungkuli sholat ijen 17 derajat. Ya kur ceritanya tok. Berarti dia kan dapat hidayah. Tapi tidak ngelakoni sholat bangga di rumah kadang kalau ya itu berarti gak oleh taufik. Termasuk ini ngaji. Wong iki padha ngerti nek ngaji iki wajib hukumnya. Eta. Sholat di masjid lebih utama atau ngaji ini lebih wajib hukumnya. Tapi tidak semua orang mau melakukan. Karena apa? Tidak mendapat taufik. Nah, Gusti Allah yang janjine ngono. Nek kowe gelem mendekatkan diri kepadaku dengan cara berijtihad. Ijtihad itu berupaya. Berupaya semaksimal mungkin dilandasi keikhlasan, taat ya ikhlas, melakukan ibadah apa ya ikhlas, sholat, sedekah, baca Quran, ngaji, ikhlas pokoknya enggak niat apa-apa. Nek ngono piye? Gusti Allah juga merapat kepadamu dengan membawakan hidayah dan taufik. Nah, makanya ngaji ini nggak usah dihitung-hitung. Aku harus ngaji tapi gak kelasku, mungkin ketoke ngarepe ene kitab kuning tapi gak ngerti belas. Wis gak usah direken. Ya, Allah nuntun kita datang di sebelah majelis ini, itu sudah taufik sudah. Soal ki sing diterangi paham porang ku urusane nomor loro. Gitu. Jadi ini sudah sinyal baik manakala Allah nuntun kita ya bergerak dari rumah ke sini, ini sebagai pertanda baik bahwa Allah memberikan petunjuk. Wa in zidtu dari Gusti Allah ngono ae. Nek kowe nambahi amalmu aku ya tak nambahi juga pahala. Wis ta kowe nek nambahi upayamu apa ya tak tambahi balasan. In zidtu. Manakala engkau menambahi amalan, maka aku nambahi pahala. Manakala menambahi kedekatanmu, aku yang lebih nambahi dekat lagi. Pokoknya Gusti Allah iki inta dzanni abdi bi. Allah itu tergantung prasangka hambanya. Nah, titik. Mbakno gitu, gitu. Mbakno ngono. Duwe prasangka apik ning Gusti Allah ki ora gampang. Bagaimana kita bisa masang prasangka apik? Sementara di satu sisi kita juga merasa punya salah. Lakon itu sama. Terus moro-moro prasangkane mesti Gusti Allah ngapura iki. Jelas koyoke ngapura iki koyoke. Jarang bisa begitu. Tetap rasa salah itu mesti ada. Benar. Tidak semudah yang kita. Jadi tetap kita berhusnudzon pada Allah. Bahkan di saat kita dihadapkan sesuatu yang tidak menyenangkan sekalipun. Ayo iki sholat ya wis tak lakoni, zikir ya wis, sedekah wis. Lah kok cek koyo ngene. Gimana ya? Kok menghadapi kesulitan seperti ini? Nah, di saat itu kita tertantang, hati kita ini terkoyak, gitu. Koyak mau protes nih Gusti Allah. Nah, di saat itu toto mana? Gitu. Berhusnudzon nih Gusti Allah. Yakinlah bahwa
apapun yang terjadi, baik yang tidak mengenakan sekalipun, itu pasti ada hikmah di baliknya. Nah, bahwa mergo Gusti Allah ki arep nuntun hambane dengan cara begitu. Dikai sing ra enak sih. Soalnya nek bocah iki dikai enak-enakan, yo lali malah nih. Nek delok potongane ngene iki aku malah biarai lali. Akhirnya dikai sing ra enak sih. Wa mahma ingkasara qalbuka, manakala telah hatimu sudah merasa hina, merasa asor, hina gitu. Ingkasara ki pecah mana nih hasilnya. Cuma ditafsirin ini aidallah. Artinya hati ini merasa hina di hadapan Allah. Khusnan, tur merasa sedih, prihatin. Ala taksirika, terhadap kelalaianmu. Taksir itu pepeko, ya itulah pokoknya lalai dalam ibadah. Fi haqqi dinika, di dalam memenuhi atau memenuhi agamamu. Fawa sahibuka, maka Allah adalah temanmu. Wa mulazimuka, yang dan selalu bersama. Idh qala Allah Ta'ala, karena Allah telah berfirman fil hadisil qudsi, dalam hadis qudsi, anna indal munkasarati qulubihim min ajli munkasirati munkasirati qulubihim min ajli ay ana ma'al khashi'ina bitaufiq min ajli taqsir fit ta'ati wa min ajli khusuril ma'siyah. Jadi gini. Tatkala hati ini sudah merasa hina, terus sedih, hina di hadapan Allah, sedih karena ibadah ini nggak sempurna, ya, memenuhi hak-hak agamanya belum sepenuhnya. Sholatnya urung ikhlas, urung khusyuk, urung khudu, bahkan kadang urung ngajek. Ya, ingat ngono ya, Mas. Ketahuilah bahwa Allah selalu bersamamu. Ketika kita punya rasa begitu ya, Allah ada di sekeliling kita atau di samping. Ini rasa aja sampai dibuktikan nih, ngomongin ini, nanti Allah di samping, sini kok di samping, gitu, kalau jadi salah kabeh. Maksudnya rasa bahwa Allah itu menjadi teman kita sejati, yang selalu menyertai kita, gitu. Soalnya dalam hadis qudsi ini Allah mengatakan lagi, anna indal munkasirati qulubihim min ajli. Jadi aku ki selalu di samping orang-orang yang hatinya merasa hina dan merasa bersalah akan kekurangan ibadah. Ngono mau dilakoni yang bener-bener krono aku min ajli. Ora kok krono sok kusuk-kusukan. Lah aku nek ibadah nek salat ngono ki jam kadang lali sembarang itu. Lah ngono ki dhek ngomong ngono kan supaya dikatakan lho. Ya bener khusuk ki apik, tapi ini terus diceritakne, leh cerita iki supaya dhek diarani. Lah iki sing salah. Tapi nek khusuk tenanan dilakoni karena li ajli, karena arah ingsun, kata Allah. Hanya karena aku, maka Allah datang dengan membawa taufik hidayah. Ya, no. Walau araftahu haqqa ma'rifatihi lattakhadtahu sahiban wa taraktan nasa janiban. Andaikan engkau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya,
maka engkau tidak akan menjadikan manusia sebagai teman. Engkau akan menjauhi manusia sebagai teman. Ya, itu mending berteman dengan Allah aja. Lat takhad tahu sohiban. Niscaya engkau akan menjadikan Allah sebagai teman, sebagai pendamping, sebagai muasyarah, dan kau tinggalkan manusia, menjauhi manusia untuk dijadikan teman. No. Soalnya menungso dari teman Mustafa tak akrab ya. Jadi sahabat karib di mana saja selalu bersama. Ya. Tapi kan kata-kata bersama itu yang makhluk kan tetap ada terbatas. Mungkin neng kamar mandi ya tentu yo ora bareng. Nek turu mungkin yo dewi-dewi. Maksudnya siji turu siji ora atau turune di dewi-dewi. Tentu ada saat-saat berpisah. Meskipun dah akrab wong. Kalau teman itu dalam berupa manusia. Tapi nek Allah yang kita jadikan teman. Kita tidur aja kita jaga. Ikulah rasa yang perlu kita hadirkan dalam hati, ya, di saat kita, pokoknya di setiap saat kita berada. Nah, ini terus supaya kita bisa menjaga hubungan itu. Nah, tentu kan harus ada tata keramanya. Maka tadi disebutkan ini ta'adub atau krama ini bersama Allah. Terus gini, fa illam taqdir ala dzalika, jika engkau tidak mampu melakukan semua tadi, menghadirkan Allah selalu bersama kita. Ini tidak hanya di saat kita sholat saja loh ya, tidak di saat kita beribadah mahdhur saja. Pokoknya di mana saja, namanya teman yang selalu mengikuti kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya. Yang begini ini kadangkala orang sering mengalami dengan sendirinya dia merasa ada yang menemani, bahkan selalu ada yang memperhatikan. Ketika orang sendirian, kadang dia sempat bahkan ngomong dewi, ya, koyok-koyok yang boloni, enek temannya di samping, selalu ada. Ya itulah. Cuma kalau selama ini karena kita tidak didasari keilmuan, maka kita pun juga nggak tahu siapa itu, ya. Sehingga ya seenaknya juga kita memperlakukan. Bahkan kita kadang nggak punya ta'adub atau kromo, ya. Nah, saya kira semua pernah mengalami begitu, ya. Oke, ketika kita sendirian gitu kan, seakan-akan kita ini ada yang mendampingi, ada yang, nah, bahkan sempat ngomong dewi barang lu kayak, nek bocah cilik ngomong dewi ngono, ya, koyo enek balani, padahal gak enek koncone, tapi bocah cilik ngomong dewi, koyo enek koncone, ya di situ hadirnya, seperti itulah. Nah, di sini Mbah Kasih tentang itu, hadirkan rasa itu, kemudian kita jogo toto kromone, maksudnya kan gitu. Wa illam taqdir ala dzalika, jika engkau tidak mampu melakukan itu, ya, maksudnya menganggap Allah sebagai teman dan meninggalkan manusia, ya. Jadi Allah yang selalu menyertai kita itu benar-benar kita anggap ada di sekeliling kita. Fi jami'i awqatika, di dalam setiap waktu, pokoknya semua waktu yang kau miliki Allah bersamamu. Nek urung ora iso ngono ya apa? Fa iyyaka
anta khalliya lailaka wa naharika an waqtin takhlifin fih takhlu fih limaulaka wa tataladdada ma'ahu bimunajatika lahu wa inda dzalika fa'alaika an tata'allama adabal syuhbati ma'allah. Jadi gini, jika engkau belum mampu menghadirkan rasa seperti itu tadi, ya, memperlakukan syahib itu konco sing sejati, ya, Gusti Allah sedemikian rupa seperti tadi di atas, ya, kita perlakukan sampai dimanapun kita berada, kapanpun kita ada, kapan dan dimanapun kita berada, ya. Mesti ini kudu ngono. Andai kan belum mampu, terus ya apa? Gini, hati-hatilah bolehmu bahwa setidaknya ada waktu untuk digunakan menyendiri, bertakholi. Takholi ini menyepi sendiri. Takholi ini pokoknya ya tidak harus menjauh dari manusia. Artinya ketika ada waktu sepi atau sendiri, di saat itu manfaatkan. Entah itu di siang hari maupun malam hari. Gitu? Ya, disitulah saatnya engkau bertaladud, bernikmat-nikmatan bersama Allah. Andaikan rasa menghadirkan konco sepanjang waktu itu nggak mampu, nggak mampu, maka hendaknya ya sisihkanlah waktu di malam hari atau siang hari untuk sekedar kita menyepi, bertakholi, menyepi sementara. Di saat menyepi itulah baru kita bermunajat, menikmati kebersamaan dengan Allah dengan bermunajat. Munajat bisa jadi melalui melakukan sholat atau melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti baca Quran, zikir dan sebagainya. Nah, kalau sampai itu pun kita nggak mampu, wa inta dzalika, nek ngono ya apa? Fa'alaika an tata'allama adabas syuhbah. Maka wajib bagimu untuk segera melakukan belajar tentang tata krama ketika bersama Allah. Ya, fa inna Allah Ta'ala amarona bil adab, karena sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kami, kita maksudnya, dengan melakukan sopan santun tata krama. Cici wa adabuha, sedangkan tata kramanya bersama Allah ma'al i'timadi ala Allah iku arba'atu asyarata, tata kramane iki ana 14 sopan santun. Kita lihat coba. Nomor 1, orang yang tandane orang wong sing wis bersama Allah. Siji, itraqur ra'si wa ghaddit tarfi. Kepalanya selalu menunduk, pandangan matanya merendah. Iki, contohnya ngono. Iki lho. Tata kramane siji kuwi. Nek ora ngono berarti jek nundu sopan ning Gusti Allah. Wong genah nek Gusti Allah bersama dia kok kepalanya jek kadang melakui dodone ning ngarep. Terus pandangan mata masih jelalatan. Iki gambarane ngene. Siji, menundukkan kepala, kemudian pandangan mata direndahkan, selalu menunduk. Nomor 2, jam'ul hammi ay qasdu ma'al i'timadi 'ala Allah. Jam'ul hammi itu menyimpulkan semua hajat,
hanya kepada Allah. Butuhmu apa, sejamu apa, pokoknya hanya bertumpu kepada Allah. Titik wis. Nah, wis to, urusan ibaratnya urusan kebutuhan mendesak atau urusan wayang bayar cicilan, bayar utang, teman. Nek dipikir dengan cara apa nganggo ibadah sholat kok kaya gak enek solusi ta ya. Contohnya ingin, lah ini urusan utang kok nganggo sholat apa ya menyelesaikan masalah. Mungkin aku ki janjane kejar utang kok malah zikir, malah menyepi. Ya, apa menyelesaikan masalah. Nah di saat itu kumpulkan, simpulkan semuanya usaha apa keperluan hajat apa saja, titik, hanya bertumpu mengandalkan kepada Allah. C. Nomor 2 ya. Nomor 3, dawamus sumti. Maksudnya selalu diam. Diam itu artinya diam diri dari sesuatu yang tidak ada manfaatnya di dalam agama. Pokoknya nek urusan pembicaraan, untuk urusan apa saja sehingga ada manfaatnya dengan agama, dia lebih baik nggak respon. Pokoknya menang, diam. Ikon komentar ya mau jadi pendapat ya ora. Tapi nek wis ana manfaatnya ning agama, ayo. Ada Gusti Kanjeng Nabi ini, alaika bituli sumti fa innahu mutridatul syaitan. Bagimu hendaknya kau harus memperpanjang sikap diam itu. Karena sikap diam itu sesuatu apa ya? Suatu benda yang dilimparkan pada setan. Cara mana senjata sing diganggu nyerang setan. Dengan diam aja setan bingung ya. Asal diam tok lho. Jadi wong nek merasa bersama Allah, tentu dia banyak diamnya tuh. Banyak diamnya. Tentu itu begitu. Coba ciri khasnya ya, nomor 1 dingkluk. Mesti wong dingkluk. Terus motone pandangan mata selalu merendah. Dan ini tentu ya kita bisa mensikapi lah di saat apa kita harus begitu. Ya, aku nek pas nyetir motor benar dan ngono kayak bingung tuh. Apalagi kalau kita memang sering-sering nyetir, kan bahaya malah. Tapi yang hati ini setidaknya hati kita tetap tundukkan. Merasa Allah di samping kita. Nomor 2 ya menyimpulkan semua urusan hanya satu titik, yaitu beriktimat pada Allah. Iktimat itu mengandalkan Gusti Allah, mengandalkan bergantung diri kepada pertolongan Allah. Nomor 3 dawamus sumti, maksudnya selalu diam, nggak banyak bicara, nggak banyak komentar, nggak banyak tingkah. Kecuali hal-hal sing ana manfaate. Nomor 4 sukunul jawarih, antengi anggota badan. Ya, ketika kita sujud, ruku, sholat apa saja, inti kelihatan khusyuk dan tidaknya kan di situ. Karena apa? Itu menunjukkan kekhusyuan, khudu wa khudurul qalbi. Nek pikir nek badannya tenang, dongi sedekapnya sempurna, ketika ruku-rukunya sempurna. Pokoknya gak banyak tingkah lah. Iku nek wong sing merasa bersama Allah. Kemudian yang kelima al-mubadarah, mubaradaratil amri, yaitu menyegerakan melaksanakan perintah. Nek memang itu ono perintah ya segera dilaksanakan. Saya kira wong nek merasa Allah ada di sampingnya,
begitu menghadapi perintah Allah, mana berani dia, mana berani mengulur-ngulur, oh nanti dulu, apa gak songkan, mau ada di depan ya kan? Jadi nek ngolor-ngolor berarti belum merasa bahwa Allah sebagai pendamping. Baik itu yang wajib maupun sunat, perintah apa saja yang memang diperintahkan, ya dilaksanakan segera. Kan sungkan kalau bosan dengan apa ya? Ini kan? Ibaratnya kan gitu. Nah, rasa ini perlu kita hadirkan. Nomor 6, ijtinabun nahyi, menjauhi larangan. Baik yang haram maupun yang makruh. Kalau kita bicara tentang larangan kan konotasi kita ke arah haram saja tuh. Alah makruh paling gak popo nek makruh iku. Nah. Jadi baik yang haram maupun yang makruh. Makruh itu kan artinya sesuatu yang tidak disukai Allah. Ya kalau kita pas selalu bersama Allah lalu melakukan sesuatu yang dicintai Allah. Kan ya sopan banget tuh. Jadi nek cek nglakoni makro berarti dalam hatinya belum menghadirkan rasa itu, rasa di mana Allah selalu ada di samanya. Nomor 7 toto kromane mana? Qillatul i'tiradi 'alal qadri. Artinya sedikit menyinggung-nyinggung qadar, ketentuan Allah. Qadari ya, ketentuan Allah. Maksudnya ya sudah apa yang disuguhkan di depan kita itu berarti ketentuan yang sudah ditetap oleh Allah. Jangan banyak dikomentari. Ya kayak ngono mau. Lah yo ngene iki. Padahal salat yo wis, salat Waqiah diwaca, Yasin yo wis. Kok orang apa-apa. Itu kan berarti kan sok-sok sering mengkomentari atau menyinggung tentang qadar. Itu hati-hati. Jadi mengurangi menyinggung soal qadar. Dengan cara ya meninggalkan komentar itu lalu hadapi, laksanakan apa saja yang sudah di depan. Nggak usah banyak tanya. Bahkan hati kita nggak usah kerentek-kerentek. Soalnya dari kanjeng Nabi gini, Nabi bersabda gini, u'budullaha birridho. Sembahlah Allah dengan penuh ridho. Fa'ilam tastati, manakala engkau tidak mampu dengan cara ridho tadi, fafis sabri, maka dengan cara sabar. Sabar terhadap apa? Terhadap ma taqrahu. Ini. Wa fis sabri ala ma taqrahu khairun katsir. Sedangkan sabar dalam menghadapi ibadah kepada Allah tadi atau menghadapi sesuatu yang tidak disukainya itu terdapat kebaikan yang banyak. Memang nenek keterangan lain sesuatu yang menjurus kepada kebaikan, anggap aja kebahagiaan, anggap saja swarga, ya. Itu selalu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Bahkan hati bahkan orang ridho jenenge ra nyeneng. Bengi-bengi kon tangi sholat, adem-adem kon wudu, udan-udan kon budal masjid, wayang ngantuk kon ngaji. Semuanya gak ada yang enak, gak mengenakkan semua. Ya. Sesuatu yang menjurus kepada kebaikan, anggap aja kebahagiaan dunia akhirat, anggap aja swarga. Itu selalu diliputi oleh kegiatan apa saja yang tidak menyenangkan. Nah, maka salah satu cara adalah bersabar, ridho.
Karena dalam sabar itu terdapat kebaikan yang banyak sekali, khairun kasir. Terus Nabi bersabda lagi, qala Allah Ta'ala, berarti nyitana dawuh Gusti Allah, ini hadits qudsi berarti. Anallahu la ilaha illa ana, faman lam yasbir ala balai, wa lam yashkur li na'mai, wa lam yarda bi qada'i, fal yatlub rabban siwai. Gitu. Gusti Allah langsung mengancam gitu. Ini dikati diskusi sing dawuhne Gusti Kanjeng Nabi nyritakno dawuh Gusti Allah. Ini aku ini Allah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Ini kata Allah. Barang siapa yang tidak sabar atas bala yang kuberikan, musibah yang aku turunkan, barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat yang telah kuberikan, barang siapa yang tidak ridho terhadap keputusanku, maka silahkan cari Tuhan selain aku. Ini fal yatlub robban siwai. Ya wis. Ini kan sekaligus ancaman tuh. Nek ora ridho, ora gelem syukur, ora gelem ya wis golek pengiran liyane. Keluar dari kolong jagatku. Nah, harap nanti terus. Wa qala Abu Ali At-Taqa, Syekh Abu Ali At-Taqa berkata rahimahullah, laisa ridha alla yaqissa bil bala, innamar ridha alla ya'tarida 'ala al-hukmi wal qada. Maksudnya ridha iki dawuh Syekh Taqa. Sing dimaksud ridha itu ora kok wong sing ora tau ngrasakno bilae kuwi enggak. Uripe mulus. Wong sing kaya ngono iki mau takoni ridho, ya jelas ridho lah. Ora pernah nglakoni sengsara, ora pernah kena penyakit. Uripe mulus pokoknya. Nek bagi orang kayak begitu kan soal ridho itu ya jelas ridho toh. Wong urip kaya ngono ridho itu. Sing dimaksud ridho yang sebenarnya adalah ya toh, jangan kita menyungkit-ungkit hukum Allah. Keputusan Allah. Titik. Keputusan Allah terhadap kita kok ya ditakdir dadi wong melarat. Ya toh, potongane kok potongan wong sedih. Ya toh, wajahnya wajah kasihan. Ya toh. Ya itu keputusan yang diberikan Allah. Wis gak usah diutik-utik, wis gak usah disinggung-singgung maneh. Apa yang ada di depan kita itulah bagian kita. Iku ridho sing tenanan ngono kuwi mau. Nek maneh wong sing titik sabar. Ya iya, Pak. Wong awak dhewe karek nglakoni. Didadekne wong marat wis sabar. Dia mengatakan sabar ngono ki mergo wis katok. Itulah yang ngono wis sana sini sambat sana sini wis gak nek solusi nih. Akhirnya ya wis piye maneh ya pasrah. Nah, iku lain sabar. Lain sabar ya lain ridho. Kuwi wong sing wis kepepet jenenge. Wa khuqiya dan diceritakan anis Syekh Afif dari Syekh Afif Afifuddin Asy-Syahidi. Syekh Afifuddin Asy-Syahidi. Kang ahli syuhud terkenal Syekh Afifuddin itu sing syuhud. Annahu bahwa dia kana bi Misra fabalaghahu ma waqa'a bi Baghdad min qatlit tatar ahliya fa ankara. Iki piye maksudnya? Wa qala ya rabbi kaifa hadha fa fihim al-atfal wa man la dhanbala fara'a fil manami rajulan fi yadihi kitabun fa idan fihi baitani min bakhil mutaqarrib bakar qarib naik
Jadi gini. Syekh Hafizuddin ini terkenal ahli jual. Beliau suatu saat ada di Mesir. Terkulu kabar terjadi sesuatu pembunuhan di kota Baghdad. Nah, kota Baghdad terjadi pembunuhan. Dengan terjadinya begitu, dalam hati ini saya ini ingkar. Lalu dia bergumam, ya Rabbi kaifa hadza? Ya Allah, kenapa begini? Gitu kan? Kenapa ini terjadi? Padahal di kota itu banyak anak-anak, banyak orang-orang tak berdosa. Gitu kan? Nah, ya kan menurut doa itu kan. Ya, sing ngono kan kita kadang sering kali kan dari perasaan ngono. Masa ndelok gempa ning Cianjur wingi mesti mikir ya Allah, kan ngono dah. Padahal ning kono yo akeh wong alim, akeh wong ahli ibadah. Tapi kita nggak tahu kan di sana juga banyak orang yang maksiat, yang mungkar, bahkan LGBT katanya di situ banyak. Kata, nggak mungkin musibah diturunkan tanpa ada sebab, nggak mungkin. Pasti itu ada. Mesti itu. Ya, ya kau yang ini mau. Coba sikap kita gitu ya. Bagaimana sikap kita? Gitu ya. Nek ditakoni kayak Syekh Hafid itu kan langsung kalau Syekh Hafid itu ya Allah kenapa begini itu terjadi? Padahal di dalamnya banyak anak-anak, banyak orang tidak berdosa. Nah, dengan pertanyaannya itu ngetok nenek gak terima terhadap kodok dari Allah. Ya, langsung dijawab oleh Allah. Malamnya dia bermimpi bertemu seseorang laki-laki di mana orang laki-laki ini memegang kitab. Di dalam kitab itu terdapat 2 bait. 2 bait itu karena bahasa syair. Cara orang baris syair. Cuma syair ini bakar mutaqarrib. Saya terus terang nggak hafal bahasanya bakar mutaqarrib. Sing isine ngene. Da'il i'tirad famal amru laka. Tinggalkan mengomentari gampangannya atau mengklaim atau memprotes keputusan Allah. Famal amru laka. Ini bukan urusan. Walal hukmu dan bukan juga hukum fi kharaqatil fulki. Ya, di dalam bergeraknya falak. Fulki ini artinya nek fulki ini perahu, tapi nek falak cakrawala. Jadi enggak usah kamu mengkomentari atau memprotes apa yang terjadi. Benar? Wala tas'alillaha anfa' fi'lihi. Janganlah kau bertanya kepada Allah terhadap apa yang dilakukan oleh Allah. Ini seiring menulis ini maksudnya. Jangan sekali-kali bertanya, kenapa engkau lakukan ini? Ini kan soal adab tau. Tadi kan bicara tentang adab. Andaikan itu pertanyaan tidak kita tunjukkan sekaligus pada Allah, ya, itu pada dasarnya tetap kepada Allah. Makanya Kanjeng Nabi ini ceritanya ora tahu, tidak pernah Nabi itu menegur hamba itu yang dengan bahasa kenapa kau lakukan itu, kenapa kau melakukan itu. Enggak pernah Nabi itu. Artinya pertanyaan itu kan podo karo ditujukan kepada Allah. Meskipun sing lakoni iki hambane. Karena apa? Tingkate Kanjeng Nabi kaya ngono kuwi. Karena Nabi kan wis merasa bahwa Allah selalu sama. Jadi nek kanggone wong sing ngrasa Allah selalu ada di sampingnya, tentu pertanyaan itu enggak perlu muncul. Karena bos sudah ada di situ, ya.
Faman khada lujjatan bakhri halaka. Lujjata bakhri. Yang namanya syair ini kadang susah untuk diartikan. Wes. Nomor 8 saiki. Wasaminu adapun adab yang ke-8. Dawamul dzikri. Langgengin zikir. Maksudnya selalu berzikir bil lisan wal qalbi, baik dengan lisan maupun dengan hati. Ini melazimkan zikir Allah baik secara lisan maupun secara hati. Syukur karo-karone. Jadi masya ning pasar kan tetap Allah, 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 Allah. Masya ta karo ngudek luluh itu Allah, Allah, Allah. Enak sing ngono iki. Utawa nek gak ngono ya ning ati lah. Makane ana pitutur wong tuwa. Iso bisa nyepi ing keramaian, rame ing kesepian. Ngene kan? Maksudnya bisa menyepi di saat di keramaian. Maksudnya manakala kita sedang bersama banyak orang atau di pasar kah atau di mana, ternyata diam-diam hatinya menyepi bersama Allah, zikir Allah, Allah, Allah. Iku jenenge nyepi ing keramaian, menyepi, menyendiri di saat banyak orang. Mungkin kita tetap ikut bergabung di situ, berbaur di situ, tapi hati kita menyepi, nyepi dengan Allah, zikir Allah, Allah, Allah. Utawa rame ing kesepian. Maksudnya ngerame ing kesepian itu di saat kita sendiri, hati kita justru rame dengan zikir. Nah, jenenge nyepi ing keramaian, rame ing kesepian. Makanya adab yang ke-8 adalah dawamudz dzikri. Melazimkan zikir pada Allah. Pokoknya yang jenenge konco gak tau ninggal nih awak dhewe, selalu bersama kita. Jadi kita ingat itu, sebut terus. Wattasi'u yang ke-9 mulazamatul fikri, melazimkan tafakur, berfikir-fikir. Pikir-pikir terhadap apa? Fi ni'matillahi ta'ala, terhadap nikmati Allah. Wa fi jalalatihi, wa fi jalalahi, dan terhadap sifat keagungane Allah. Jalalu. Jadi nek berpikir tentang kuwi nikmat sekecil apapun kita tafakuri sehingga muncul rasa syukur. Juga bertafakur tentang sifat jalali Allah. Ada jalal, ada kamal, ada kohar, ada jamal. Jalal, kamal, itu kohar, itu. Saya ingat sifat jalal ini sifat keagungan, kepekasaan Allah. Nek Gusti Allah ini ngetrip nih sifat jalal, gitu. Maka tidak ada satupun orang yang pantas angen-angen surga. Ya. Andaikan Allah memasang sifat keadilannya, tidak ada satupun orang yang pantas mengharapkan surga. Artinya gak nek sing pantas belas mlebu swarga. Iku nek diterep nih sifat keadilan Allah. Iwa semono Allah juga mempunyai sifat kamal, jamal. Makanya munculnya tafakur kita itu justru yo iling-iling nikmati Allah, juga iling keagungannya Allah. Dan sebesar Allah, manakala berkehendak langsung terjadi, ya, sekali
nunjuk kita neraka, ya langsung neraka ta. Ngono sing dideni. Lha kuwi dadi mau cukup mau nikmati tok, tapi juga kehebatannya Allah, keperkasaannya Allah, keagungannya Allah. Makanya wong mlebu swarga itu bukan karena amale, tapi karena rahmati Allah. Itu wis. Memang karena rahmati apa? Saiki lho, nek wong beramal, nek wong mengandalkan amale mlebu swarga. Nek Allah hitung-hitung dengan nikmat yang diberikan, maka tidak ada satupun orang yang selamat. Masya itu amali pirang-pirang seumur-umur buat ibadah, gak nutut dengan nikmat yang diberikan Allah, gak sebanding. Makanya wong munggah swarga ya mergo anugerah rahmati Allah. Rugi, bahkan benar-benar merugi orang yang mengandalkan amale, ya rugi. Saya ingin nih neneng kitab-kitab tasawuf ya. Pertama kita didorong untuk beramal kan? Lakukan bacaan ini, wiridkan sampai istiqomah, jadikan istiqomah, ya tak? Nah, pahalanya begini, pahalanya. Awalnya kan kita didorong begitu. Nah, lama-kelamaan hati kan ada ketergantungan jadinya. Ya, ketergantungan dengan amal itu. Karena urusan sudah berjalan, akhirnya suatu saat menghadapi sesuatu yang di luar biasanya, akhirnya dicari-cari penyebab. Oh iya, tiba-tiba bener. Mungkin penyebabnya kimau isu aku mau coba waqi'ah. Nah, akhirnya berarti kan muncul ketergantungan akhirnya. Di saat seperti itu, kita boleh melepas amal itu atau pertahankan amal itu, tergantung dua-duanya. Daripada amal tapi untuk pergantungan diri, mending ditinggal aja. Dan ke-10, isarul haqqi alal batili, mendahulukan atau memilih, selalu memilih itu artinya menomorsatukan Allah atau mendahulukan Allah dari yang lainnya. Urusan apa ini kan ada hubungannya dengan urusan agama, kamu berarti urusan Allah tak? Ya kita dahulukan daripada yang lain. Ikut tata carane ngono. Saiki umpamane ngaji, arep budal ngaji, dadane tamu iki. Ya kita bisa memilah-milih, gitu? Bisa meletakkan hukum. Wong soalnya menghormati tamu itu kan juga wajib. Itu juga disyariatkan nih Kanjeng Nabi. Ya, tapi nek delok tamune itu saja. Ya ta. Yes, bisa menyikapi lah. Tur maneh sudah bisa diperkirakan. Nek tamune wong iku paling kok ya pembicaraane sekitar itu saja, ya kan? Kan wis bisa dibaca gitu. Ya apa ceritanya gitu? Ya kita bisa mendudukkan hukum di mana? Ayo. Itu jadi tata krama isarul haqqi, mendahulukan keperluan agama. Maksudnya mendahulukan urusan Allah. Ikhtiyari wa taqdimi al batil. Bahkan di dalam sebuah naskah yang lain tidak menyebutkan alal batil itu enggak. Di situ kan ada istilah alal batil ini kan. Isarul haqqi alal batil, kan? Di dalam naskah yang lain tidak menyebutkan alal batil. Cuma ya isarul haq mentok.
Yang ke-12, 11 ya. Yang ke-11 al-iyasu anil khalqi, memutus harapan dari makhluk. Harapan itu mestinya ya berharap hanya kepada Allah. Makanya nek berharap kepada manusia atau sesama yang lain, ya siap-siaplah kecewa. Siapa yang berharap kepada sesama, siap-siaplah kecewa. Jadi selama ini mungkin kita kan banyak ketergantungan kepada sesama, entah itu apa. Nah, sedikit-sedikit kita putus itu, ya. Pokoknya angan-angan yang dengan Gusti Allah, tak. Pitulung ya Gusti Allah, jalur rezeki Gusti Allah, jalur waras Gusti Allah. Terus wasani asyara, yang ke-12 al-khudu tahtal hibah. Khudu itu bersimpuh di bawah, pokoknya melebihi dari kehormatan. Hati ini tawaduk secara hati. Hati ini benar-benar khudu, tawaduk. Hibah itu kan kehormatan. Tahtal hibah itu maksudnya ya, meletakkan segala kehormatan keikuan kita diseleh ini sama sekali di hadapan Allah. Sing nomor 13 al-inkisar tahtal khaya, memecah hati. Hati ini hati merasa hina sama sekali, bahkan melebihi khaya. Ya, wong isin ini kan wis jam nemen, tapi di bawah, sampai di bawah isin. Rasa rendahnya itu sampai di bawah malu. Karena apa? Malu niki mengangen-angen ibadah kurang, ya, kayak ya ora sempurna, leh nglakoni karo guyonan utawa karo leleyangan, gak serius. Sholat memang, tapi sholatnya gak ikhlas, gak khusyuk, bahkan gak ngerti arti nih, kadang kalau dolanan. Itu kalau orang yang merasa ada di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu rasa malu itu kan luar biasa tuh. Malu nih kayak nimbah Gusti Allah, kayak Gusti Allah ada di depan zaman kayak karo ceringisan, ya kan, nggak punya rasa malu namanya. Nah, ta'adzub atau tata krama yang ke-8, yang ke-13 ini adalah rasa malu terhadap Allah. Malu akan kekurangan kita di dalam beribadah kepada Allah. Kayak awak dites gitu, pas dites sholat ning ngarepe gurune, ya, dites sholat, tes kekhusyukane, tes bacaane, tes gerakannya, dites. Piye coba? Setidak-tidaknya kita kan benar-benar berusaha tuh. Nenek salah, oh begitu malunya kita disaksikan banyak orang. Terus yang ke-14 as-sukunu an khayil kasbi siqatan biddiman. Artinya gini, diam dari upaya pencarian. Nah, ini bukan berarti kau ninggalno penggawean, enggak. Maksudnya sebuah pekerjaan itu sebatas sebab, ya, jangan dijadikan sebagai pokok. Apapun bentuknya itu ibadah atau usaha, itu hanya sebagai pelantara, asbab, dan hati tetap bergantung terhadap Allah.
gitu. Jadi nomor 14 kita atau cara ini bersama Allah, pokoknya merasa tenang, damai dengan selalu bergantung terhadap Allah. Berkenaan dengan rezeki, nasib, jatah apa saja, iku wis tanggungane Allah. Ini kan? Ya makanya hal-hal sing ruwet no hati tentang itu kita lepas semua. Kok memprihatinkan soal rezeki, padahal rezeki itu bolak-balik disebutkan itu tanggungannya Allah. Allah itu tanggung jawab, berani menciptakan, ya berani memenuhi kebutuhan. Wong Gusti Allah perintah sholat itu semua fasilitas sudah diadakan, ada di situ. Entah itu fasilitas airnya yang dibutuhkan. Pemane perintah wudhu kan ngagupkan bunyi banyu yang sudah disediakan. Perang apa? Beda. Perintah sholat, di antara sholat itu kan harus menutup aurat. Allah juga sudah menciptakan yang namanya baju, jubah dan sebagainya. Tadi tanggung jawab benar. Nek ngono ki termasuk rezeki. Rezeki itu tanggungannya Gusti Allah. Alangkah lucunya kalau kita kok memperhatikan soal rezeki. Masa mbok prihatin kaya ngopo nek soal rezeki wis urusan Gusti Allah. Gitu. Mbok tangi sono nek ora wayahe ya ora wayahe. Gitu. Ora pati nangis tapi nek donge bagiane ya bagiane teko. Wong wis putusane. Ini dawuhkan Gusti Allah kan ngono, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun apa yang namanya dabbah itu hewan yang melata di bumi ini. Termasuk manusia kan yang melata toh. Melata itu ora kok ngesot kayak ular ini enggak maksudnya. Yang berjalan di muka bumi gitu. Apa saja iku illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah rezeki mereka. Artinya wis ditanggung Gusti Allah rezeki ini. Nek ngono piye wa tawakkal, nek ini baru pasrah. Ala fadlillah taala, terhadap anugerah Allah taala. Ma'rifatan fi husnil ikhtiyar, dengan mengenal sebaik-baiknya ikhtiar. Enek 14 macam toto corone kita bersopan santun di saat bersama Allah. Insyaallah kita lagi ini nanti yang 14. Allah alam insyaallah. Al-Fatihah. Silakan.